Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi kita dalam ibadah sekolah minggu pada hari Minggu ini. Sebelum memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, kami bersyukur karena kami boleh datang kepadamu bersama dengan teman-teman kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, walaupun kami akan memuji memuliakan namamu di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan tetap memberkati kami. Tuhan, berkati ibadah ini dari pertengahan hingga akhir dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi bersama-sama. Tiba saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab ya. Untuk itu kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji namamu Tuhan. Kiranya pujian-pujian kami berkenan ke hadirat-Mu. Tuhan, pada saat ini kami mau duduk manis, mendengarkan dan memahami akan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lose. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan pemberitaan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan melihat video yang akan tampil berikut ini.
Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret.
Adik-adik, kita tadi sudah melihat tayangan video ya. Video tadi diambil dari dalam Alkitab kita loh. Dalam Alkitab, yaitu dari Matius 2. Nanti adik-adik bisa baca di rumah masing-masing. Di dalam Matius 2 dikisahkan tentang orang-orang Majus dari timur. Nah, adik-adik, di dalam video tadi sudah jelas sekali ya, orang-orang Majus itu orang-orang mereka sangat bersuka cita karena kelahiran Tuhan Yesus, dan mereka akan menyembah raja yang datang ke dunia itu ya. Mereka menyembah dan mengucap syukur, memuji bayi Yesus dengan memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Dan emas, kemenyan, dan mur itu benda-benda yang sangat mahal waktu itu adik-adik. Dan mereka memberikan hatinya ya, mereka dengan sukacita mempersembahkan persembahan-persembahan itu. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan juga kita bisa memberikan persembahan kepada Tuhan dengan memberikan hati kita. Selain hati kita, kita juga memberikan pujian kita dan juga penyembahan kita ya. Kita bisa melakukan pujian, penyembahan itu, dan itu melalui kita boleh ibadah sekolah minggu bersama-sama teman-teman kita. Dan selain itu kita juga bisa memberikan persembahan itu dengan melalui hati kita. Melalui hati kita, kita boleh menjadi anak yang baik. Kita boleh menjadi anak yang memberikan hati kita untuk Tuhan ya. Memberikan hati kita untuk Tuhan itu kita berbuat baik. Kita selalu mengucap syukur ya. Kita melakukan segala sesuatu itu dengan mengingat-ingat bahwa Tuhan kita itu baik. Tuhan itu sudah mau hadir ke dunia, mati di kayu salib. Itu semua untuk menebus dosa kita. Ya, adik-adik, kita bisa mewujudkan persembahan-persembahan itu ya, persembahan seperti orang Majus tadi, dengan kita mengucap syukur, memuji Tuhan, dan kita boleh mengucap syukur, memuji Tuhan, dan kita boleh mempunyai hati yang baik. Ya. Demikian cerita minggu ini, dan pada saat ini ada ayat hafalan yaitu dari Yohanes 16 ya. Yohanes 16. Nanti bisa dibaca di rumah masing-masing dan dihafalkan ya. Ya. Yohanes 3 ayat 16. Bunyinya demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Mari kita tutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami boleh mengerti Tuhan, dan kami boleh mendengar Tuhan, Engkau datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk itu. Dan Tuhan, kami mohon Tuhan tetap menolong kami untuk mempunyai hati yang takut akan Tuhan, hati yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga memohon Tuhan mau menjadi raja atas hati kami. Tuhan mau menjadi raja atas hidup kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini, dan kami mau melakukannya Tuhan, dan Tuhan tolong kami.
Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa yang jauh dari sempurna ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, demikian sekolah minggu kita pada hari ini, dan kita akan berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu di minggu yang akan datang ya. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan selalu bersyukur memuji Tuhan. Ya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.